Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Hanikusumaningsih dengan NIM 22402042. Di sini saya akan melaksanakan UAS kajian teks Arab dengan dosen pengampu Bapak Ali Nurrafiq. Di sini saya akan membahas mengenai faslun walazi yubatilus sholat, selanjutnya faslun sholatul jamaah, selanjutnya faslun sholatul idain, selanjutnya faslun sholat khauf, yang selanjutnya kitabuz zakat, dan yang terakhir faslun wa nisabu zahab. Faslun walazi yubatilus sholat, perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, bicara dengan sengaja. Yang kedua, gerakan di luar gerakan sholat yang dilakukan secara berulang ataupun terus-menerus. Yang ketiga, berhadas kecil dan berhadas besar. Yang keempat, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, terbukanya aurat secara sengaja. Yang keenam, mengubah niat seperti niat keluar dari sholat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan ini makan dan minum. 9, tertawa. Sebagian ulama mengungkapkan tertawa terbahak-bahak. Yang ke-10 ini murtad atau keluar dari Islam. Berikutnya yaitu perkara yang tidak membatalkan sholat. Yang pertama, mencegah orang lewat. Yang kedua, membunuh hewan. Yang ketiga, al-fatu. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam sholat berjamaah, di mana makmum yang berada di belakang imam ini mengoreksi bacaan atau gerakan imam yang keliru. Yang keempat ini menjawab salam dengan isyarat. Yang kelima, membersihkan tempat sujud. Selanjutnya yaitu perkara yang dimakruhkan. Pertama, menjentikkan jari dan mengepalkan tangannya. 2, tolak pinggang dan banyak melirik. Dimakruhkan untuk menaruh tangannya di bagian pinggangnya dan tidak untuk menoleh ke arah manapun. Yang ketiga, duduk bertinggang dengan meletakkan pantatnya di atas tanah dan menegakkan lututnya. Yang keempat, rambut di belakang kepala. Yang kelima ini mengangkat bagian bawah baju. Yang keenam, menyelesaikan bacaan ayat Al-Quran ketika sudah rukuk. Yang ketujuh, melakukan sholat di belakang saf yang tidak terisi. Selanjutnya itu tuntunan sholat apabila tertinggal. Apabila yang ditinggalkan adalah tuntunan sholat fardu dan rukun sholat, maka dianggap tidak sah apabila terlewatkannya sudah jauh. Apabila terlewatkannya masih dekat, maka segeralah kembali ke posisi terakhir yang terlewatkan dan melanjutkan sholatnya. Itu jika memang benar-benar lupa dan bukan karena sengaja. Apabila ditinggalkan karena disengaja agar sholat cepat selesai, maka sholat itu menjadi tidak sah. Faslun sholatul jamaah. Yang pertama ini sholat berjamaah. Sholat merupakan suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sedangkan jamaah ini merupakan sekelompok orang banyak dan dikatakan juga sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Jadi sholat berjamaah ini merupakan sholat yang dilakukan kaum muslimin secara bersama-sama, yang sedikit-sedikitnya itu hanya 2 orang, yaitu satu sebagai imam dan satu lagi sebagai makmum. Ketika melaksanakan sholat jamaah ini, maka posisi imam di depan dan makmum berada di belakang. Seorang makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahulunya. Dengan syarat, yang pertama itu mengikuti semua gerakan imam. 2, harus niat menjadi makmum. 3, tidak berdiri di depan dari imam. Yang keempat, tidak mendahului gerakan imam. Selanjutnya, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta. Yang selanjutnya itu tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum kecuali bagi makmum perempuan, dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Sedangkan ketentuan jamaah itu yang pertama, sholat jamaah 27 kali lipat lebih baik dari sholat sendirian. Kebebasan dari api neraka dan kemunafikan bagi barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari tanpa bolong. Yang selanjutnya, barang siapa sholat subuh berjamaah, dia berada dalam jaminan dan perlindungan Allah SWT sampai waktu sore. Selanjutnya, sholat jamaah qashar. Sholat jamaah ini merupakan 2 sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu. Misalnya, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Dan sholat jamaah ini diperbolehkan karena adanya perjalanan atau musafir. Hukumnya ini boleh. Sedangkan sholat qashar ini ialah sholat yang diringkas, artinya sholat fardu
yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat jamak ini ada 2, yaitu jamak takdim yang memiliki arti penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, dengan syarat jarak perjalanan minimal 2 marhalah dalam perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang haram. Urut mulai dengan sholat pertama, niat jamak sebelum selesai salam sholat yang pertama. Waktu sholat yang pertama masih cukup untuk melaksanakan 2 sholat yang jamak. Selanjutnya melakukan sholat yang pertama dan sholat yang kedua ini secara berkesinambungan. Selanjutnya yang kedua itu ada jamak takhir, yaitu sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Seperti sholat zuhur dengan sholat asar dilaksanakan pada waktu sholat asar dengan syarat ini. Yang pertama, niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama sekiranya masih tersisa kadar waktu untuk melaksanakan 1 rakaat sholat, masih dalam perjalanan atau uzur hingga sholat yang kedua selesai. Selanjutnya ini ada sholat Jumat. Nah, sholat Jumat yaitu sholat jamaah yang diwajibkan pada kaum muslim laki-laki yang telah balik dan berakal. Sholat yang dilaksanakan 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum dari sholat Jumat ini fardu ain. Hukum menghadiri sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Syarat wajib dari sholat Jumat ini yang pertama beragama Islam, 2 laki-laki, tidak wajib Jumat atas perempuan. Selanjutnya balik berakal, tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang gila. Selanjutnya ini tidak menetap, bukan musafir. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang dalam perjalanan. Syarat wajib selanjutnya yaitu tidak dalam keadaan sakit atau terkena uzur. Selanjutnya syarat sah, dilaksanakan di waktu zuhur, dilaksanakan di area pemukiman warga, dilaksanakan secara berjamaah, tidak berbarengan dengan sholat Jumat lain dalam satu desa, didahului dengan kedua khutbah. Faslun sholatul idain atau sholat 2 hari raya. Makna id itu secara bahasa berarti out, yakni kembali. Maksudnya yaitu kembali mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan pada setiap tahun. Sholat id adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Waktu pelaksanaan sholat id ini berawal sejak matahari mulai meninggi sampai tergelincirnya secara sempurna. Adapun bagi sholat Idul Adha lebih diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu sehingga memungkinkan bagi para jemaah untuk menyembelih hewan kurbannya setelah mengerjakan. Sunah-sunah yang dilakukan yaitu yang pertama disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Yang kedua rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua itu takbir sebanyak 5 kali. Yang sunah selanjutnya yaitu mengangkat kedua tangan setinggi bahu saat takbir. Yang keempat membaca tasbih di antara beberapa takbir. Yang kelima mengeraskan bacaan kecuali makmum. Yang selanjutnya itu khutbah 2 kali setelah sholat. Yang selanjutnya pada khutbah pertama itu hendaknya dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali atau membaca pujian-pujian. Hendaklah di dalam khutbah hari raya Idul Fitri diterangkan tentang zakat fitrah, dan pada hari raya Idul Adha itu diterangkan tentang masalah hukum-hukum berkurban. Pada hari raya itu disunahkan untuk mandi dan memakai pakaian sebaik-baiknya. Disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri, sedangkan hari raya Idul Adha itu disunahkan untuk tidak makan. Hendaklah ketika berangkat maupun pulang sholat itu melalui jalan yang berbeda. Selanjutnya tata cara sholat, yang pertama itu niat. Yang kedua pada rakaat pertama setelah membaca iftitah itu disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Sedangkan pada rakaat kedua itu disunahkan takbir sebanyak 5 kali. Selanjutnya mengangkat kedua tangan lurus dengan bahu pada tiap-tiap takbir. Bagi imam dan makmum disunahkan mengeraskan bacaan takbir. Selanjutnya itu setelah membaca Al-Fatihah, membaca Al-A'la pada
pada rakaat pertama dan al-ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan selanjutnya itu bagi imam disunahkan mengeraskan bacaannya. Faslun sholat khauf. Kata khauf ini berasal dari bahasa Arab, terdiri dari 3 huruf yaitu ha, wawu, dan fa, yang berarti menunjukkan gentar dan terkejut. Kata khauf menurut KBBI ini adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, ataupun mengganggu. Beberapa perbedaan antara lain yaitu sebagai berikut. Khauf rakaat sholat khauf ini lebih sedikit daripada sholat biasa. Sholat khauf hanya terdiri dari 2 rakaat, sedangkan sholat biasa terdiri dari 4 rakaat atau lebih. Sholat khauf ini dapat dilakukan dalam keadaan berdiri ataupun dalam posisi duduk. Jika umat Islam merasa kesulitan untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat khauf dalam posisi duduk. Bahkan dalam sholat khauf ini diperbolehkan sholat dalam keadaan bergerak, baik berjalan atau berlari dalam situasi peperangan. Sholat khauf dapat dilakukan dengan cepat ataupun lambat, tergantung pada situasi yang dihadapi. Jika umat muslim merasa terancam, maka ia dapat melakukan sholat khauf dengan cepat. Namun jika situasinya memungkinkan, maka ia dapat melakukan sholat khauf dengan lambat. Penyebab umum diperbolehkannya sholat khauf yaitu situasi perang ataupun konflik. Ketika umat muslim berada dalam situasi perang atau konflik yang mengancam keselamatan, sholat khauf diperbolehkan agar umat muslim tetap dapat menjalankan ibadah sholat tanpa mengorbankan keselamatan mereka. Selanjutnya, ancaman keamanan. Jika terdapat ancaman keamanan yang mengancam keselamatan umat muslim seperti terorisme atau kejahatan, sholat khauf diperbolehkan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah sholat dengan tetap memperhatikan keselamatan mereka. Kitab zakat. Zakat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakah, yang merupakan masdar dari fi'il madhi zakah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang serta bermakna suci. Zakat dibagi menjadi 2 yaitu ada zakat mal yang merupakan kepemilikan barang atau suatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan, dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Yang kedua ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kewajiban bagi umat muslim tiap bulan Ramadan. Besarannya itu sebesar 1 sa' atau 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang biasa dimakan oleh orang yang bersangkutan. Rukun zakat itu diantaranya proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang selanjutnya itu penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat. Penyerahan amil zakat kepada orang yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai milik. Syaratnya yaitu beragama Islam atau Muslim, mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna, memenuhi syarat 1 haul. Golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu yang pertama ada fakir. Ini merupakan orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan layak sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu miskin, ialah orang yang memiliki suatu pekerjaan tetap dan berpendapatan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu amil. Selanjutnya mu'alaf, sering diartikan sebagai orang yang dibujuk, dirangkul, ditarik, dikukuhkan hatinya untuk memeluk Islam. Selanjutnya firikop, yaitu memerdekakan budak. Ada warim, adalah orang yang memiliki hutang dan terbebani atas hutang tersebut. Yang selanjutnya fisabilillah, ini merupakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau berpergian musafir untuk menunaikan suatu hal yang baik dan tidak termasuk dalam maksiat. Nisab adalah kadar kuantitas minimal suatu harta yang dikenai kewajiban zakat, sehingga tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang belum mencapai nisab. Yang pertama itu ada zakat tanaman. Nisab kurma dan anggur sama dengan nisab padi, yaitu 5 ausak atau 647 kg. Jika pengairannya itu menggunakan diesel maka yang dikeluarkan itu sebesar 5%. Jika pengairannya mengandalkan hujan atau air sungai, maka 10%. Dan jika dengan keduanya maka harus dikeluarkan 7,5%.
Selanjutnya itu ada zakat hewan ternak. Apabila jumlahnya telah melebihi 121 ekor unta, maka setiap 40 ekor yang dizakati dengan seekor unta yang berumur 2 tahun atau lebih, dan untuk setiap 50 ekor hewan zakatnya adalah seekor unta yang berumur 3 tahun atau lebih. Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya itu mencapai 35 ekor. Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau usianya itu 1 tahun atau lebih, dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau itu zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang usianya itu 2 tahun atau lebih. Tidak diwajibkan zakat atas kambing atau domba kecuali setelah mencapai 40 ekor. Jika jumlahnya lebih dari 120 ekor, zakatnya adalah 2 ekor domba usia 1 tahun atau 2 ekor kambing berusia 2 tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, zakatnya 3 ekor domba usia 1 tahun atau 3 ekor kambing usia 2 tahun. Setelah itu pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Faslun wa nisabu zahab. Nisab zakat emas itu adalah 20 dinar atau miskal atau setara dengan 96 gram, dan menurut beberapa para ulama itu setara dengan 85 gram. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki emas minimal 85 gram terkena potongan zakat dan mengeluarkan sebesar 2,5% atau seperempat bulannya. Nisab zakat perak itu sebesar 200 dirham dan dengan potongan zakat 2,5% apabila telah memiliki cukup 1 tahun. Nisab zakat pertanian yang berupa biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan itu adalah 5 wasok atau sekitar 930 liter bersih dari kulitnya. 1 wasok itu sama dengan 60 sak. 5 wasok itu sama dengan 300 sak. Dan 1 sak itu sekitar 3,1 liter. Jadi 300 dikali 3,1 sama dengan 930 liter 1 nisab. Dan zakat 10% wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan air hujan, sedangkan untuk biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya atau tenaga sebesar 5%. Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan dan sesekali menggunakan air melalui pembiayaan, maka zakatnya sebesar 7,5%. Zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil niaga. Perhitungan zakat perniagaan dihitung dari tahun dimulai berniaga. Untuk harta perniagaan yang dihitung bukan hanya laba yang diperoleh saja, akan tetapi juga seluruh barang yang diperdagangkan. Apabila sudah cukup nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selanjutnya zakat hasil tambang. Batasannya sama dengan nisab zakat hasil perniagaan, yaitu 20 dinar emas atau setara 85 gram atau 200 dirham perak, namun tidak disyaratkan adanya haul 1 tahun. Pengeluaran zakat hasil tambang itu dilakukan ketika emas atau perak hasil tambang telah dimurnikan dan tidak tercampur lagi dengan pasir, kerikil ataupun sejenisnya. Selanjutnya yaitu rikas. Ini merupakan emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah sebelum adanya Islam. Apabila kita mendapatkan emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah itu, wajib kita keluarkan zakatnya sebanyak 20% atau 1/5. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok dengan syarat wajib. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga itu mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya.
Adapun golongan yang berhak menerima zakat itu seperti fakir. Ini merupakan orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan layak sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu miskin. Ini orang yang memiliki suatu pekerjaan tetap dan berpendapat namun tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu amil. Selanjutnya mu'alaf. Ini diartikan sebagai orang yang dibujuk, dirangkul, ditarik, dibukukan hatinya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya ini fi riqab, itu memerdekakan budak. Selanjutnya ghorim, ini adalah orang yang memiliki hutang dan terbebani atas hutang tersebut. Selanjutnya fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ini ada ibnu sabil, ini merupakan orang yang sedang berjalanan atau berpergian, musafir, untuk menunaikan suatu hal yang baik dan tidak termasuk dalam kemaksiatan. Adapun golongan yang tidak boleh diberi zakat itu seperti orang kaya. Selanjutnya ada non-muslim. Ada pula kerabat atau orang dalam tanggungan yang berzakat seperti suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri karena seorang suami ini wajib untuk menafkahinya. Dan selanjutnya itu ada hamba sahaya. Dan ada pula ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, itu tadi sedikit materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.